Ya, oke, sahabat Karet Plong Official sekalian. Jadi tepat sore tadi ya, hari ini Senin 24 Oktober 2022 ya, Ganjar Pranowo ya dipanggil oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai sebuah bentuk sanksi ya, sanksi lisan karena Ganjar Pranowo ya dinilai mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan multitafsir ya. Jadi dalam berita di sebuah media televisi nasional, Dewan Kehormatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan bahwa Ganjar Pranowo sebenarnya tidak melanggar aturan apapun. Tetapi pernyataan yang dikeluarkan oleh Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu di salah satu stasiun televisi itu menimbulkan multitafsir ya, sehingga untuk menegakkan keadilan ya, anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari Sabang sampai Merauke, maka Ganjar Pranowo perlu dipanggil ya, diberi sanksi ya, diminta klarifikasi ya. Sahabat Karet Plong Official sekalian, jadi inilah menurut saya itu sebenarnya elit PDIP ini sedang mengalami semacam blunder politik ya. Jadi pernyataan Ganjar ini kan kalau kita mencermati secara utuh itu sebenarnya tidak masalah, dan memang mereka mengaku bahwa tidak melanggar apapun ya. Justru menurut saya seharusnya elit PDIP itu justru bangga kepada Ganjar Pranowo ya, karena dalam situasi selalu tertekan ya, selalu disindir, difitnah, tetapi Ganjar selalu menempatkan dirinya bahwa ia tegak lurus dengan PDIP ya. Ia menyatakan bahwa dia akan selalu mengikuti atau selalu patuh pada arahan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu salahnya di mana? Letak ketidakadilannya ada di mana? Ya, ini menjadi suatu persoalan ya, menjadi suatu tanda tanya besar. Ketidakadilan yang mana yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ya? Kalau memang menyebut ketidakadilan ya, maka jangan hanya panggil Ganjar Pranowo, tetapi panggil Puan Maharani ya, panggil ke elit-elit lain yang sering mengeluarkan ya semacam fitnah, sindiran ya, kesentilan ke Ganjar Pranowo. Saya kira itu yang menyalahi etika. Komunikasi macam itu yang tidak etis ya, dilontarkan di publik oleh seorang tokoh, seorang kader partai, dan saya kira itu yang harus dipanggil oleh Dewan Kehormatan ya, diberikan sanksi. Tetapi yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini kan tidak ada kesalahan apapun, tidak ada etika yang dilanggar ya kan. Kalau soal multitafsir ya itu kan hak publik ya. Ganjar ini kan seorang tokoh politik, Ganjar ini kan seorang pemimpin. Jadi ketika pernyataan itu keluar dari mulutnya tentu mendapatkan banyak sekali multitafsir dari kelompok masyarakat. Itu sah-sah saja, tidak bisa dibatasi. Kalau memang mau mendisiplinkan ya disiplinkan para wartawan yang akan selalu mengajukan pertanyaan ke Ganjar Pranowo ya kan, atau disiplinkan kelompok relawan yang setiap hari memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo ya. Sedangkan Ganjar Pranowo kan tidak melakukan kesalahan apapun, tidak melakukan pelanggaran apapun. Kenapa harus dipanggil, diadili, didisiplinkan ya? Ini yang saya kira, sekali lagi saya katakan bahwa elit politik ini sedang panik berlebihan ya, dan akhirnya melakukan blunder ya. Jadi justru dengan memanggil Ganjar Pranowo untuk diadili ya, atau semacam dikasih sanksi berupa teguran lisan ya. Ini kan membuat posisi Puan Maharani yang didukung oleh elit itu makin tenggelam ya. Justru Ganjar Pranowo akan semakin melejit ya dengan peristiwa hari ini. Jadi saya kira
Saya mengamati peristiwa ini, saya bisa menyimpulkan dalam dua hal ya. Yang pertama, apakah memang peristiwa ini, rangkaian peristiwa ini adalah sebuah desain besar ya yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, termasuk Ganjar Pranowo ada di dalamnya ya, supaya mereka selalu menguasai opini publik ya. Kenapa? Karena konfliknya tidak pernah berakhir ya. Jadi konflik-konflik PDIP ini kan selalu menguasai opini publik, sehingga ini berdampak positif ya terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Popularitas, elektabilitas mereka itu selalu berada di urutan pertama ya. Jadi menurut saya, apakah saya menganalisa apakah ada sebuah rencana atau desain memang konflik-konflik ini harus terus ada supaya PDIP selalu menguasai opini publik ya, ataukah memang yang kedua adalah usaha-usaha elit untuk menjatuhkan Ganjar Pranowo itu tidak mempan ya, justru membuat elit semakin panik ya, semakin panik, semakin galau, maka mereka membuat sebuah keputusan yang menurut saya blunder ya. Ketika Ganjar mengeluarkan pernyataan itu, selang satu hari Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa pernyataan itu tidak masalah karena sebagai seorang kader ya memang Ganjar Pranowo harus berbicara seperti itu ya ketika ditanya kesiapannya, ketika dipercayakan oleh partai memang kader harus selalu siap. Tapi kok tiba-tiba dipanggil sebagai sebuah bentuk teguran, dan saya kira ini sangat tidak adil ya, dan ini justru membuat popularitas, elektabilitas Puan Maharani semakin tenggelam, dan Ganjar Pranowo akan terus melejit ya. Saya kira demikian ya sahabat kader pengofisial sekalian. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.